Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Han Juanti, mahasiswa D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Galuh Ciamis. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas individu laporan praktik asuhan kebidanan komunitas yang berjudul Asuhan Kebidanan Komunitas pada Keluarga Tuan D, khususnya Nyonya U dengan hipertensi pada kehamilan. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian hipertensi. Pengertian hipertensi adalah adanya kenaikan tekanan darah melebihi batas normal, sekurang-kurangnya 140 mmHg sistolik dan 90 mmHg diastol. Pada 2 kali pemeriksaan berjarak 4-6 jam pada wanita yang sebelumnya normotensi. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa macam gangguan hipertensi pada kehamilan yang dibagi 5. Yang pertama, hipertensi kronik. Untuk pengertian hipertensi kronik itu sendiri yaitu hipertensi yang timbul sebelum usia kehamilan 20 minggu atau hipertensi yang pertama kali didiagnosa setelah usia kehamilan 20 minggu dan hipertensi menetap sampai 12 minggu pada pasca persalinan. Nah, untuk yang kedua ada preeklamsi. Pengertian dari preeklamsi yaitu hipertensi yang timbul setelah 20 minggu kehamilan disertai dengan protein urin. Yang ketiga yaitu eklamsia. Untuk eklamsia ini adalah preeklamsi yang disertai dengan kejang-kejang sampai dengan koma. Untuk kemudian yang keempat yaitu hipertensi kronik dengan superposed preeklamsi. Jadi ini artinya hipertensi kronik disertai tanda-tanda preeklamsi atau hipertensi kronik disertai protein urin. Nah, untuk yang kelima yang terakhir yaitu hipertensi gestasional. Nah, untuk hipertensi gestasional ini adalah hipertensi yang munculnya hanya pada saat hamil saja karena nanti secara otomatis setelah hamil akan berakhir. Dan untuk klasifikasinya yaitu yang pertama ada hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Nah, untuk hipertensi primer yaitu tidak disebabkan oleh faktor yang tunggal dan khusus, faktornya saling berkaitan. Nah, untuk yang hipertensi sekunder yaitu disebabkan oleh faktor primer yang diketahui yaitu seperti kerusakan ginjal, gangguan obat tertentu, stres akut, kerusakan vaskuler, dan lain-lain. Nah, untuk kemudian yang selanjutnya yaitu etiologinya. Untuk etiologinya, risiko relatif hipertensi tergantung pada jumlah dan keparahan dari faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan yang tidak dapat dimodifikasi. Nah, untuk yang dapat dimodifikasi yaitu ada stres, obesitas, dan nutrisi. Nah, untuk yang tidak dapat dimodifikasi yaitu faktor genetik, umur, jenis kelamin, dan etnis. Nah, untuk kemudian yaitu tanda dan gejalanya. Untuk tanda gejala hipertensi pada kehamilan, yang pertama ada gejala dari hipertensi kronik. Untuk gejalanya yaitu tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg, sudah ada riwayat hipertensi sebelumnya atau sebelum hamilnya, atau diketahui adanya hipertensi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Untuk yang ketiga, tidak ada protein urin. Yang keempat, dapat disertai keterlibatan organ lain seperti mata, jantung, dan ginjal. Nah, untuk yang kedua yaitu preeklamsi ringan. Untuk preeklamsi ringan, tandanya yaitu tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Terus diperiksa dengan tes celup urin menunjukkan protein urin +1 atau pemeriksaan protein kuantitatif menunjukkan hasil lebih dari 300 mg per 24 jam. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu preeklamsi berat atau PEB. Untuk preeklamsi berat tandanya yaitu tekanan darah lebih dari 160/110 mmHg pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Yang kedua, melakukan tes celup urin menunjukkan protein
positif 2 lebih dari positif 2 atau pemeriksaan protein kuantitatif menunjukkan hasil lebih dari 5 gram per 24 jam. Nah, untuk yang ketiga, atau juga bisa disertai dengan keterlibatan organ lain. Untuk selanjutnya yang keempat yaitu superposed preeklamsi pada hipertensi kronik. Tandanya, pasien dengan riwayat hipertensi kronik, tes celup urin menunjukkan protein urin lebih dari positif 1 atau trombosit kurang dari 100 sel per unit liter pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Untuk yang kelima, yang terakhir yaitu eklamsi. Nah, untuk eklamsi ini tandanya kejang umum dan atau koma. Tanda dan gejala preeklamsi, tidak ada kemungkinan penyebab lain, misalnya epilepsi, perdarahan, dan meningitis. Kemudian ada obat penurun tekanan darah. Yang pertama ada nifedipin, dosisnya 4 kali 10 sampai 30 mg per oral. Yang kedua ada 1 kali 20 sampai 30 mg per oral. Untuk keterangannya, obat ini dapat menyebabkan hipoperfusi pada ibu dan janin bila diberikan secara sublingual. Jadi obat ini hanya bisa diberikan lewat oral saja, karena jika lewat sublingual atau di bawah lidah nanti bisa menyebabkan risiko kepada ibu dan janinnya. Nah, untuk obat penurun tekanan darah yang kedua yaitu nicardipin. Untuk nicardipin dosisnya 1 mg per kilogram berat badan per menit melalui IP atau intravena. Nah, setelah tadi membahas tentang secara umum tentang hipertensi dan hipertensi dalam kehamilan, dan selanjutnya saya akan memaparkan tentang laporan tugas individu asuhan kebidanan komunitas pada keluarga Tuan D, khususnya Nyonya U dengan hipertensi. Untuk yang pertama ada pengkajian keluarga yang pernah ada struktur dan sifat keluarga. Setelah itu lanjut struktur keluarga, nama keluarga Tuan D, umur 42 tahun, agama Islam, suku atau bangsa Sunda Indonesia, pendidikan terakhir tamatan SMP, penghasilan per bulan 1 juta kurang lebih. Untuk pekerjaan pedagang pertemuan atau kunjungan yang kedua, untuk alamat rumahnya Dusun Cibago Girang, Desa Cibago, Kabupaten Ciamis. Kemudian untuk usia pertama kali menikah 25 tahun, kepala keluarga sehat, keluarga belum memiliki BPJS, jarak rumah dengan pelayanan kesehatan kurang lebih 1 km dan menggunakan alat transportasi motor roda 2. Setelah itu ada daftar anggota keluarga, di sini jadi bisa dibaca, bisa dilihat ada daftar keluarganya. Nah, untuk tipe keluarga dari keluarga Tuan D merupakan nuclear family yang terdiri dari keluarga inti, yaitu ayah, ibu, dan anak. Kemudian ada genogram. Nah, di sini bisa dilihat ada genogramnya, bisa dibaca dan bisa juga dipahami. Kemudian yang selanjutnya hubungan antar anggota keluarga. Hubungan antara suami dan istri dari keluarga Tuan D cukup harmonis, terbukti dengan mereka sangat dekat dan akrab. Hubungan mereka dengan masyarakat juga terlihat harmonis, terbukti dengan mereka sering berinteraksi dengan dan selalu mengikuti berbagai kegiatan di masyarakat. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu sifat keluarga. Dalam pengambilan keputusan yang paling berpengaruh adalah Tuan D dan Nyonya U. Untuk kebiasaan sehari-harinya yaitu kebiasaan keluarga ini makan 3 kali atau lebih sehari, teratur dengan porsi makan 1 piring sedang dengan nasi, tahu, tempe, sayur, daun singkong, dan kadang buah-buahan seperti pisang dan pepaya. Nah, untuk cara pengolahan makanannya diawali dengan mencuci terlebih dahulu. Sayurannya akan dimasak, menu bervariasi dalam keadaan hangat dengan garam beriodium. Nah, untuk selanjutnya yaitu
Tempat makan di meja makan dengan suasana santai atau tenang. Menggunakan alat makan lengkap, disimpan di dalam lemari makan dengan keadaan tertutup. Sebelum dan sesudah makan, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Tidak ada makanan pantangan dan juga tidak mengkhususkan suka pada sesuatu jenis makanan. Minum rata-rata anggota keluarga yaitu 7-8 gelas per hari berupa air putih, teh ataupun kopi dan ataupun juga bisa susu. Contoh menu makanan yang pokok yaitu nasi, sayur, singkong, tempe goreng dan tahu goreng. Untuk selanjutnya, untuk keluarga Tuan D mempunyai kebiasaan tidur yang cukup, mulai dari jam 21 waktu Indonesia Barat sampai jam 04.30 waktu Indonesia Barat pada malam hari, dan tidur siang 1 jam. Itu pun kadang-kadang bisa tidur siang, kadang tidak. Untuk sarana hiburan, keluarga Tuan D mempunyai sarana hiburan yaitu televisi dan radio, yaitu memanfaatkan waktu senggang. Nah, keluarga Tuan D menggunakan waktu senggang untuk mengobrol dengan tetangga dan melihat televisi. Nah, untuk eliminasinya, keluarga Tuan D BAB 1 kali di jamban sendiri, BAK 5-6 kali pada waktu pagi, siang, sore, dan malam hari, dan tidak ada keluhan apapun. Untuk selanjutnya, kebiasaan keluarga yang merugikan adalah merokok. Untuk faktor keluarga sosial dan budaya, penghasilan keluarga yang utama yaitu sebesar kurang lebih 1 juta per bulan. Penghasilan tambahan tidak ada. Pemanfaatan dana keluarga tiap bulan untuk kebutuhan sehari-hari. Penggunaan dana tiap bulan cukup. Pengelola keuangan adalah oleh ibu. Nah, untuk selanjutnya, kegiatan sosial kemasyarakatan. Keluarga Tuan D aktif dalam kegiatan sosial. Hubungan anggota keluarga dengan masyarakat cukup harmoni ya. Untuk faktor rumah dan lingkungan, keluarga Tuan D tinggal di rumah sendiri, di mana dinding terbuat dari tembok dan kayu semi permanen dengan ukuran rumah 10x10, lantai keramik, dada langit-langit, atap rumah terbuat dari seng. Jenis ventilasi pintu, jendela, keadaan ventilasi memenuhi syarat karena luasnya lebih dari 10%. Untuk penerangan menggunakan listrik, cahaya matahari masuk ke rumah dengan baik. Pembagian rumah adalah 2 kamar tidur, dapur, ruang makan, ruang tamu, ruang televisi, 1 kamar mandi, dan kebersihan ruangan cukup baik. Untuk selanjutnya, untuk perabotan rumah, alat masak menggunakan kompor gas dan tungku. Tempat penyimpanan perabot dapur diletakkan di rak piring. Nah, untuk sampah, pembuangan sampah di kandang terletak dekat rumah dengan jarak tempat sampah dengan sumber air kurang dari 1 meter. Dan biasanya juga sampah dibakar di tungku. Selanjutnya, sumber air. Nah, keluarga Tuan D menggunakan sumber air minum dari mata air dengan kualitas air jernih dan tidak terasa. Tidak ada jamban dari tempat penampungan mata air pada radius lebih dari 10 meter. Tidak ada sumber pencemaran lain di sekitar sumber penampungan air. Kemudian untuk penampungan air minum ditempatkan di gentong dalam keadaan tertutup. Nah, untuk jamban rumah, keluarga Tuan D mempunyai jamban sendiri. Untuk pembuangan limbah, jenis air limbah yang berasal dari limbah rumah tangga yang dibuang di selokan belakang rumah. Kemudian di sini selanjutnya kandang ternak. Keluarga Tuan D mempunyai kandang ternak yang berada di belakang rumahnya berjarak kurang dari 1 meter. Nah, untuk halaman rumahnya, keluarga Tuan D memiliki halaman rumah yang di bagian depan rumah terdapat halaman yang sangat cukup luas. Untuk kamar mandi, keluarga Tuan D memiliki 1 kamar mandi. Di sini ada denah rumah Tuan D, bisa dilihat. Kemudian yang selanjutnya, riwayat kesehatan material, psikososial, dan spiritual. Yang pertama, memenuhi kebutuhan jiwa. Keluarga Tuan D setiap hari merasa nyaman
tidak ada gangguan, masing-masing anggota keluarga merasa senang dan bahagia. Untuk pemenuhan status sosial, yang pertama, di dalam keluarga tidak ada yang dibenci dan membenci, tidak ada perasaan dikucilkan. Yang kemudian, riwayat kesehatan material keluarga. Nah, di sini dalam anggota keluarga tidak ada yang mengalami gangguan jiwa, tidak ada yang pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Untuk gangguan maternal pada keluarga, gangguan maternal pada keluarga seperti merasa bersalah, gagal, kecewa, dan tertekan tidak ada, walau kadang-kadang bertengkar. Kemudian yang selanjutnya, penampilan tingkah laku anggota yang menonjol tidak ada. Selanjutnya, riwayat spiritual anggota keluarga. Semua anggota keluarga Tuan D taat menjalani perintah yang dianutkan. Kesadaran keluarga tentang hipertensi, terutama pada kehamilan. Keluarga Tuan D tidak mengetahui tentang hipertensi dalam kehamilan. Yang selanjutnya, tentang petugas kesehatan tidak ada masalah. Yang selanjutnya, dana sehat atau BPJS. Keluarga Tuan D tidak memiliki dan tidak ingin mempunyai BPJS. Setelah itu, kemudian riwayat kesehatan keluarga. Yang pertama, riwayat kesehatan anggota keluarga. Tuan D tidak sedang atau tidak pernah mengidap penyakit tertentu, hanya saja dia perokok aktif. Selanjutnya, Nyonya U sedang atau pernah mengidap penyakit tertentu seperti yang dialami sekarang, yaitu hipertensi pada kehamilan. Dan selanjutnya, untuk anaknya, anak A tidak sedang atau tidak pernah mengidap penyakit tertentu. Selanjutnya yaitu kebiasaan memeriksakan diri. Pada waktu sakit saja, tempat di Polindes atau bidan praktek mandiri swasta. Alasannya karena dekat dengan rumah. Kemudian di sini ada kesehatan ibu dan anak, bisa dilihat. Di sini ada gambarnya. Kemudian yang selanjutnya ibu hamil. Ada ibu hamil di rumah Tuan D. Tidak ada ibu nipas di rumah Tuan D. Tidak ada ibu menyusui di rumah Tuan D. Keluarga berencana. Istri Tuan D sudah tidak memakai alat kontrasepsi lagi. Nah, untuk pemeriksaan balita, keluarga Tuan D tidak memiliki balita. Untuk persepsi dan tanggapan keluarga terhadap masalah. Tanggapan keluarga terhadap masalah yang dihadapi selalu dirundingkan dengan anggota keluarga secara baik-baik bersama anggota keluarga lain. Bila ada anggota keluarga yang tidak sehat, dibawa ke tenaga kesehatan terdekat. Untuk selanjutnya, analisis data. Yang pertama, penjajakan kesehatan tahap 1. Yang pertama, ada ancaman kesehatan. Kemudian, kurangnya kesadaran tentang bahaya merokok. B. Kurangnya pengetahuan tentang mengatasi hipertensi kehamilan. Ada kurang atau tidak sehat, kurang sehat, situasi krisis tidak ada. Kemudian di sini ada penjajakan kesehatan tahap 2, bisa dilihat. Di sini ada tabel, bisa dibaca juga. Kemudian selanjutnya ada penentuan prioritas masalah. Sesuai data yang diperoleh saat pengkajian terhadap beberapa masalah-masalah keluarga dalam masalah kesehatannya, yaitu ibu tidak mengetahui tentang hipertensi. Di sini ada tabelnya, bisa dilihat juga dan bisa dibaca. Kemudian yang selanjutnya, kurangnya pengetahuan tentang bahaya rokok karena Tuan D perokok aktif. Jadi di sini ada tabel untuk scoring tentang bahaya merokok. Nah, di sini juga ada keterangannya, penentuan prioritas masalahnya. Nah, selanjutnya ini ada foto dokumentasi kunjungan. Nah, kemudian di sini ada swab, pendokumentasian berbentuk swab pada asuhan kebidanan pada ibu hamilnya U umur 40 tahun, G2P1A0, kehamilan 21 minggu dengan hipertensi. Nah, di sini ada data subjektifnya. Kemudian bisa dibaca. Kemudian ada data objektifnya, ada analisa data dan penata laksanaannya. Nah, mungkin sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.